Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebatnya Ibu, apa kabar? Materi hari ini tentang Rasul Allah. Ayo, ada yang tahu jumlah Rasul ada berapa? Jadi jumlah Rasul ada 25. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang kisah tauladan beberapa Rasul. Jadi anak-anak, sebelum kita masuk pembahasan intinya, Ibu akan menjelaskan tentang apa itu Rasul. Jadi Rasul adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka wajib kita ketahui dan kita imani. Materi yang pertama, kisah tauladan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Saat terjadi peperangan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Daud dapat mengalahkan tentara Jalut. Suatu ketika Raja Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja, dan Allah memberikannya kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Allah mengangkatnya menjadi rasul dan memberikannya karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Dalam materi kisah tauladan Nabi Daud ada beberapa pelajaran yang perlu dipetik. 1. Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur. 2. Nabi Daud alaihissalam gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, Nabi Daud alaihissalam pencipta baju besi. Keempat, Nabi Daud alaihissalam bersuara bagus. Kelima, Nabi Daud alaihissalam gemar berpuasa. Materi yang kedua, B. Kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikannya menjadi raja. Mukjizat yang terkenal adalah diberinya keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dapat memerintah bukan hanya kepada manusia melainkan jin. Allah memberikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Meskipun kaya raya, Nabi Sulaiman tetap rendah hati, patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Sulaiman, mohon diperhatikan ya anak-anak dan dibaca. Bagian C. Kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Nabi Ilyas diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kaumnya yang menyembah patung berhala. Namun, mereka tidak mendengarkan apa yang dikatakan Nabi Ilyas. Mereka malah membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Agar selamat dari mereka, Nabi Ilyas bersembunyi di gua selama 10 tahun. Karena kedurhakaannya, orang kafir itulah Allah menurunkan musibah kekeringan. Tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Akibat hewan, tanaman, dan manusia banyak yang meninggal dunia. Setelah kaumnya sadar, Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar musibah kekeringan dihentikan. Doa Nabi Ilyas alaihissalam didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya semua kembali normal, tetapi mereka tidak bertobat juga. Mereka kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka ditimpa musibah lebih parah lagi. Gempa bumi yang dahsyat yang menyebabkan mereka meninggal bergelimpangan. Dan Nabi Ilyas dan orang-orang yang beriman lainnya selamat, sebab mereka telah pergi lebih dahulu meninggalkan negeri itu.
Adapun pembelajaran yang dapat dipetik: 1. Nabi Ilyas senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka. Kedua, Nabi Ilyas selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Ketiga, bagi umat manusia yang durhaka, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan malapetaka atau siksaan. Materi selanjutnya bagian D, kisah teladan Nabi Ilyasa alaihissalam. Nabi Ilyasa alaihissalam adalah keponakan Nabi Ilyas alaihissalam. Beliau pernah bersembunyi di gunung untuk menghindari bala tentara Raja Ba'labak. Setelah Nabi Ilyas meninggal dunia, Nabi Ilyasa alaihissalam yang menggantikannya dalam mengurusi kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai nabi setelah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam melanjutkan misi pamannya sampai akhirnya kaum Ilyas alaihissalam kembali taat kepadanya. Selama masa kepemimpinannya, Nabi Ilyas alaihissalam, kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, setelah beliau wafat, kaumnya Bani Israel kembali durhaka kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di bawah Nabi Ilyas alaihissalam. Hari demi hari mereka semakin kufur Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaumnya sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan. Nah, adapun materi yang dapat dipetik dari pembelajaran ini: 1. Nabi Ilyas alaihissalam adalah pelanjut kekuasaan Nabi Ilyas alaihissalam. Kedua, Nabi Ilyas mampu mendapatkan kaumnya hidup rukun, tentram, dan makmur. Ketiga, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya pasti membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Bagian E, kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Abdullah ayahnya sudah meninggal ketika Nabi berada di kandungan ibunya selama berumur 2 bulan. Pada masa kanak-kanak, Muhammad kecil selalu diajak pamannya, Abu Thalib, mengembala kambing. Beliau senang dengan pekerjaannya dan sayang kepada hewan. Makanya beliau disebut orang yang cerdas, lincah, dan baik. Pada usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, pekerja keras, dan sangat jujur, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, artinya terpercaya. Pada usia 40 tahun, beliau diangkat menjadi rasul, berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembah yang berhala. Nabi Muhammad mempunyai kebiasaan berkhalawat, yaitu mengasingkan diri dari manusia untuk merenung dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad selalu menyiarkan agama Islam dan beliau tidak pernah lelah atau takut sama sekali. Dalam dakwahnya sering ada ancaman dan Abu Jahal orang yang paling membencinya. Nabi Muhammad terkenal jujur, pemaaf, juga peduli dan cinta anak yatim dengan sebaik-baiknya. Begitu cinta Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, terutama kepada anak yatim.
Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Nabi Muhammad sering disebut Khotamul Anbiya, artinya penutup atau penghabisan para nabi dan rasul. Nah, anak-anaknya ibu, pelajaran yang perlu dipetik: 1. Nabi Muhammad lahir bertepatan tahun gajah. 2. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. 3. Di waktu kecil beliau sering membantu mengembala kambing. 4. Pada usia muda, rajin dan tangguh. 5. Nabi Muhammad terkenal jujur dan diberi gelar Al-Amin. 6. Nabi Muhammad usia 40 diangkat menjadi Rasul. 7. Nabi Muhammad menerima wahyu Allah di Gua Hira. 8. Cinta dan sayang anak yatim. 9. Nabi Muhammad adalah Khotamul Anbiya, yaitu Rasul terakhir. Anak-anak, itulah tadi pembelajaran 5 tentang Rasul adalah idolaku. Mohon diperhatikan ya anak-anak materinya, semoga bermanfaat. Tetap semangat ya, anak-anak hebat dan cerdasnya ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.